Assalamualaikum, apa kabar guys? Semoga sehat selalu. Video kali ini kita bakal membahas kenapa sih kredit atau pembiayaan di bank syariah lebih menguntungkan dibanding bank konvensional, khususnya di masa new normal ini. Video kali ini cocok banget buat kalian yang mau memulai usaha, menambah modal usaha, pembiayaan jangka panjang, atau bahkan memulihkan usaha yang terdampak oleh pandemi. Buat kalian yang nonton video ini tapi belum ada rencana untuk pembiayaan, lanjut nonton aja. Siapa tahu ilmu ini bisa bermanfaat ke depannya. Oke, jadi kenapa sih kok bank syariah lebih menguntungkan di masa new normal ini? Jawabannya ada pada hal yang paling membedakan antara bank syariah dan bank konvensional, yaitu bunga. Dalam operasionalnya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dalam pembiayaannya. Maka, dalam pengambilan keuntungan, bank syariah menggunakan nisbah untuk menentukan jumlah bagi hasil yang dibagikan kepada bank. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga untuk mendapatkan keuntungan. Seperti yang diketahui, terdapat dua jenis bunga, yaitu flat dan floating. Meskipun berbeda, kedua jenis bunga ini wajib dibayarkan sesuai dengan kesepakatan. Meskipun keadaan usaha yang mungkin keuntungannya masih belum dapat membayar bunga yang disepakati. Sistem bagi hasil, maka nasabah hanya membayar sesuai dengan jumlah pembagian nisbah dari pendapatan usaha. Sistem ini tentu saja sangat menguntungkan pengusaha pada masa new normal, di mana pada masa ini kondisi ekonomi masih sangat volatile. Daya beli juga menurun, bahkan di bulan September saja terjadi deflasi sebesar 0,05%. Sehingga ketika terjadi faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan turunnya pendapatan, membuat sistem bagi hasil akan menurunkan risiko kebangkrutan karena bagian dari bank ditentukan dari pendapatan, bukan dari pokok pinjaman seperti di bank konvensional. Umumnya, kredit jangka panjang di bank konvensional menggunakan bunga jenis floating, di mana persentase bunga dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan kondisi ekonomi. Bunga floating ini akan sangat merugikan kreditur pada saat kondisi yang tak menentu. Misal, pada krisis ekonomi 98, yang mana suku bunga melonjak sampai 70%. Banyak kreditur yang gagal bayar karena tingginya bunga pada masa itu. Pada krisis ekonomi 2020 memang agak berbeda dengan krisis pada tahun 2008 dan 98, di mana kebijakan pemerintah menurunkan suku bunga. Maka ini sebuah kesempatan untuk mengambil pembiayaan jangka panjang. Karena pada pembiayaan non-produktif, bank syariah umumnya menggunakan akad murabahah, yaitu jual beli. Sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Pada akad murabahah ini, bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pada transaksinya, bank akan mengambil selisih keuntungan dari harga beli dan jual, atau yang disebut dengan margin. Nah, margin ini secara akad bukanlah bunga. Namun, dalam menentukan margin, bank juga dapat menghitung faktor suku bunga acuan pada saat itu. Selanjutnya, denda. Dalam ilmu ekonomi Islam, sebenarnya denda pada keterlambatan pembayaran tidak diperbolehkan karena hal ini termasuk riba. Namun ulama di Indonesia memperbolehkan bank syariah memberikan denda kepada nasabah akibat keterlambatan pembayaran karena apabila ditiadakan kemungkinan besar nasabah akan menunggak. Bedanya dalam bank syariah, denda ini tidak boleh dijadikan keuntungan bank, melainkan menjadi pendapatan non-halal yang nantinya wajib disalurkan oleh bank sebagai dana kebajikan atau dana sosial. Maka dalam bank syariah, apabila nasabah tidak sengaja menunggak, denda tersebut tidak akan dijadikan keuntungan bank, melainkan menjadi pahala karena akan disalurkan bagi yang membutuhkan. Tapi jangan malah sengaja nunggak ya guys. Daripada nunggak kan lebih baik kalau emang niatnya nyumbang, langsung aja disalurkan ke yang tidak mampu atau ke lembaga zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang terakhir, halal. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Sayangnya masih banyak yang belum menggunakan bank syariah dalam aktivitas investasi maupun menabung.
Padahal dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa orang yang memakan riba tidak dapat berdiri di dalam kuburnya dan akan berdiri seperti orang kerasukan pada saat hari kiamat. Dalam ayat ini Allah juga berfirman telah menghalalkan jual beli atau murabahah dan mengharamkan riba. Wah, ngeri ya guys. Jadi bank syariah dapat membantu kita cuan di dunia dan selamat di akhirat nanti. Terima kasih udah nonton ya guys. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum.